jelas ya teman-teman. Ini ada di kolom komen yang nanya Jok JY kayaknya mewakili perasaan teman-teman semua. Kita akan tanyakan kira-kira EBT bakal rebound lagi nggak kok? Tadi meskipun udah dibahas sedikit, tapi mungkin kalau nanya rebound ini mungkin untuk yang short term ya. Boleh dibantu jawab nggak kok Bernard? Oke, kalau saya lihat sih spesifik aja lah. Emiten EBT kita itu kan apa sih? PGO, Kin Arko ya, yang jelas-jelas EBT gitu kan. Kalau yang proxy Arko, EBT, Kin Arko, ya, Kin, Arko, Kin, PGO. Wood BRPT kan Suli. sebetulnya, Butsuli bukan EBT lah. Itu kan mereka Oh ini berhubungan yang sama bursa karbon ya. bursa karbon ya. Jadi kalau Sorry teman-teman berhubungan sama ketuker-tuker saya. kalau berhubungan sama bursa karbon, terus terang bagi saya resultnya itu nggak reflect masih sekarang ini. Saya masih belum ada bayangan bursa karbon ini terhadap result mereka ini seberapa signifikan. Jadi kalau kita ngomong Suli, kita ngomong Wood, kita ngomong Mutu, ya bagi saya ini nantilah, nanti dulu, kita taruh dulu. Tapi kita ngomong EBT. EBT kan sekarang kita punya KIN, ARKO, PGO. Tiga Oh, barang ini oh. juga dalam kondisi udah punya earning dan asetnya juga tidak kecil gitu kan. Mm-mm. Jadi bukan barang kaleng-kaleng lah. Nah, kalau PGO sendiri bagi saya sih sebetulnya udah masuk ke area trailing stop ya. Tadi udah selesai lah. Tinggal nanti kita cari area re-entry lagi. Nah, Kin sama Argo ini yang menarik karena mereka baru breakout dan hari ini koreksi dan koreksinya ini udah deket-deket area demand. Jadi kalau kita ngomong Kin itu mungkin akan tes di area terakhir sebelum dia breakout 880, 890 sebelum melanjutkan penguatan. Dan Argo kemungkinan akan tes di area 730, 740. Jadi sebetulnya sih hari ini tutup di 735 ini sebetulnya udah sedikit lagi ya Mm-mm. untuk potensi pelemahannya belum ada rebound ya. Mentok-mentok buat jarum mungkin ke 710, 700. Seperti itu. Karena pelemahan yang terjadi hari ini dengan volume yang ada menurut saya itu udah mencuci sebagian besar pemilik saham EBT yang udah kolek dari bawah. Hmm. Jadi harusnya sih udah siap rebound sih. Dan kita udah lihat tadi volumenya sih udah cukup kering ya. Oke, wah. Makasih banget nih kok Bernard jawabannya lengkap banget. Kalau PGO re-entry areanya kita bisa pantau di area mana nih kok? Kalau PGO ini karena kenaikan harganya juga paling cukup signifikan ya dibandingkan dengan KIN sama ARKO. Mm-mm. Saya masih wait and see dulu deh. Oke, masih Saya wait masih and see wait and dulu see ya. dulu. Iya, Oke, seperti itu. pertanyaan sejuta umat lainnya adalah brand. Yes, Gimana nih bagaimana kok brand? view-nya? Meskipun dibilang katanya over value banget, tapi setiap saham IPO memang over value ya. Cuma kalau dilihat dari prospeknya kayak gimana nih kok? Oke, kalau dibilang over value banget, kita paling bandingin si brand ini kan sama PGO ya. Iya, Nah, betul. PGO ini sendiri sebetulnya aset yang dimiliki oleh PGO sendiri dibandingkan dengan brand. Kalau dikeluar dari PGO ini jadi gini, punya dua aset. Mm-mm. Aset geothermal yang dimiliki dan dikelola sendiri, dan aset geothermal yang bukan milik PGO tapi titip kelola oleh PGO. Jadi dia Mm. cuma manajemen geothermalnya doang. Nah, total dari kedua aset ini, PGO ini punya size 2 kali lipat dari brand. Tapi kalau kita Oke. melihat hanya aset yang dimiliki PGO, ya asetnya PGO itu kurang lebih sedikit di bawah brand ya. Kalau di luar dari yang dikelola oleh PGO ya. Mm-mm. Jadi aset yang dimiliki oleh PGO sendiri itu sedikit di bawah brand. Namun kita melihat bahwa brand ini punya valuasi hampir 2 kali PGO. Oke. Ya, tapi kita juga melihat PGO ini punya gross profit margin yang sedikit di bawah brand. Jadi brand ini punya gross profit margin yang lebih besar daripada PGO. Nah, kalau menurut saya sendiri dari kemampuan untuk risk cash, kemampuan untuk ekspansi, kemampuan untuk bertumbuh, brand ini lebih fleksibel dan lebih luas daripada PGO, terlepas dari valuasi yang ada sekarang. Dan kita tentunya tahu dari segi faktor ownership, kalau yang satu
state owned, milik negara, satu ini milik Konglo, ya pasti agak sedikit berbeda lah untuk pergerakannya di pasar saham ya. Kita nggak bisa mengesampingkan faktor ownership sih kalau untuk pergerakan emiten di Indonesia ya. Kayak gitu sih. Oke, langsung kita tembak Kak. Kita tanya Ko Berat nggak? Bakal pesen nggak nih Ko di penawaran umum? Saya sih pesan. Oke, Saya thank pesan, you saya kalau pesan. kayak gitu. Jadi Disclaimer on ya teman-teman. disclaimer on. Jadi saya sih ngelihatnya gini. Si brand ini kan IPO 3% senilai 3T sekian ya. Mm-mm. Jadi menurut saya sih, saya ngelihat, oh ya secara persentage sih kecil, tapi secara rupiah ini kan sebetulnya cukup gede. Nah, saya lagi berpikir, kira-kira dengan dia IPO cuma 3% ini tujuannya apa? Apa kira-kira Ko? Apakah, kan biasanya orang kalau IPO cuma formalitas, cuma nominal-nominal percentage yang dikit kan mungkin dia punya strategik mungkin, ada mungkin si A, si B, si C yang mau masuk, atau mungkin dia yang mau cari investor, atau apa kan kita nggak pernah tahu. Baik. Tapi biasanya kalau orang serius cari fundraising kan biasanya mungkin carinya 5%, 10% gitu kan. Walaupun in nominal base itu sebetulnya nggak kecil-kecil amat ya. 3T itu ya in nominal base nggak kecil-kecil amat. Tapi in percentage base itu kecil. Mm-mm. Makanya saya berani untuk berspekulasi mungkin akan ada lanjutan dari IPO ini. Seperti itu. Oh, kayak expected atau projected corporate action. Corporate action. Iya, iya. Oke. Saya Kalau kayak gini spekulasi di berarti sana. Ko Bernard bukan buat cari cuan cepat atau gimana nih? Tergantung, kalau pada hari pertama mungkin udah naik lebih dari yang kita bayangkan untuk barang saya segitu, mungkin kita udah dikasih lebih dari 5-10%, ya mungkin saya bisa exit dulu ya. Oke. Jadi ekspektasi Ah, kita yang rasional terhadap saham ini karena ini gede ya IPO raise iya, fund-nya. Kayak gimana nih kok biar kita manage ekspektasinya sesuai lah kalau dilihat dengan bobotnya saham ini. ya kalau kalian masuk dengan porsi yang kecil, ya itu kalian mau dibawa kemana kan harusnya kalian no problem ya. Kecil ini Mm. relatif, tapi kecil ini dalam artian kecil terhadap total nilai porto kalian ya. Tapi kalau kalian masuknya gede dan dapatnya nanti katakanlah mungkin kayak aman mineral, kan dapatnya lumayan gede, Ci. Ya, Mm-mm. kalian harus sesuaikan tingkat kenyamanan kalian. Misalkan dengan kalian dapat 20% kalian nggak nyaman, ya mungkin sebagian kalian jual, sebagian kalian hold untuk dinikmatin sampai atas. Ya itu tergantung preferensi resiko kalian. Karena bukan nggak mungkin ini nanti setelah IPO naik, setelah itu turun dan lama di bawah kayak MPMA dan NCKL gitu kan. Consider Iya. the size, kita nggak bisa menafikan bahwa ada kemungkinan juga barang ini akan berada di bawah harga IPO. Tapi Hmm. bukan juga nggak mungkin barang segede aman yang IPO 120T juga bisa bagger 4, bagger 3 gitu kan. Jadi Hmm. kembali lagi kita lihat price actionnya dulu lah seperti apa. Baik, yang penting sudah siap untuk berbagai kemungkinan ya kok. Betul, betul. Jadi kita harus siap kalau misalkan ini dibawa turun, mau ditolerir sampai berapa persen, kita mau jual. Kalau mau dibawa naik, kita mau tolerir sampai berapa persen, kita mau tipis bagian. Karena kan sebetulnya gini, kalau kita ngomong saham IPO, bullshit lah kalau ada orang yang tahu pasti saham IPO ini mau dibawa kemana. Nggak ada lah yang tahu, kecuali market makernya ya. Jadi Iya. eh, saham IPO kita nggak punya acuan secara teknikal. Orang entry juga berdasarkan feeling gitu kan. Dan kalau kita ngomong fundamental value ya saham IPO, kalau kita ngomong fundamental value ya kalau mau aman ya nunggu aja nanti ngebase, entah ngebase-nya itu sesuai harga IPO, di bawah harga IPO atau di atas harga IPO gitu kan. Iya. Bisa juga tunggu sampai sudah listing ya teman-teman. Betul, betul. Kalau kalian merasa nggak nyaman dengan valuasi yang sekarang ada, ya tunggu aja nanti sampai dia buat base baru kalian entry. Contoh, Mm-mm. contoh kayak NCKL udah ngebase di 850 sampai 900 baru kalian entry. MBMA udah ngebase di 710, 740 baru kalian entry. Atau aman, naik sih dari 1800 gitu kan, tapi sempat ngebase di 2500 sampai 3000 baru kalian entry. Mungkin kan juga bisa, itu pilihan gitu kan. Oke.
Baik, itu pilihan ya teman-teman. Tadi ada yang nanya, brand baguskah untuk long term? Ya, kalau saya pribadi, saya expect unexpected corporate action ya. Tapi ini kan bisa berhasil, bisa enggak. Namanya Mm-mm. spekulasi gitu kan. Iya. Tapi secara company, yes, ini company punya gross profit margin yang bagus ya, 80% kalau nggak salah. Di atas 80% gross profit marginnya. Jadi, memang EBT ini punya ciri khas apa? Mereka ini tuh high intensive capital. Mereka itu capex-nya gede. Kalau mereka lagi apa permodalan butuhnya gede. Tapi begitu instalaturnya udah jadi, mereka punya equipment udah jadi, infrastrukturnya udah jadi, itu marginnya gede banget karena untuk operating itu mereka minim orang, minim pegawai, minim pekerja, paling cuma buat maintenance doang gitu kan. Mm, Makanya mereka bisa punya margin itu bisa up to 80% gitu kan. Nah, ini oke. peluang untuk dari saham-saham EBT ini sebetulnya di situ. Kalau mereka sudah punya banyak aset yang beroperasi, berarti uh, return mereka ini pasti setiap tahun akan growth-nya signifikan gitu. Apalagi kalau mereka gemar reinvest gitu Mm-mm. kan. Kayak Oke. gitu. Cuma jangan jangan harapkan dividen dari emiten-emiten EBT. Karena mereka pasti dalam posisi sekarang akan memanfaatkan earning mereka untuk reinvest. Kalau menurut saya pribadi. Oke. Karena memang ke depannya skala bisnis mereka ada kemungkinan besar tambah gede ya kok ya berarti ya. Betul. Dan ini capital intensif. Mm-mm. Ini Oke. capital intensif. Ini ada yang komen yang beli listrik EBT hanya PLN. Regulasi di Indonesia kayaknya memang masih begitu kalau nggak salah ya kok. Ya untuk sementara seperti itu. Undang-undang EBT-nya sendiri kan menuju untuk disahkan ya. Baik. Jadi kasarannya ini semua pembangkit ini setoran ke PLN, PLN yang distribusiin lah. Mm-mm. Kayak Oke, gitu. ada yang nanya live-nya bakalan di-save nggak? Bakalan di-save, tapi di akun KBR Prime ya. Jadi kan kita live-nya di akun jaringan radio KBR Prime ya. Jadi di-save-nya nanti di sini dan akan dijadiin podcast juga nanti di-extract audionya. Untuk yang nanya emiten konstruksi, mohon maaf kali ini kita temanya energi dan energi baru terbarukan dan terkait dengan bursa karbon segala macam. Jadi kita akan bahasannya di area itu ya teman-teman. Nanti bisa nantikan IG Live Kobernat di event lain untuk emiten-emiten konstruksi. Oke, saya mau nanya ke Ko Bernard dengan bursa karbon disahkan di Indonesia tadi. Ko Bernard sempat bilang kalau di global sendiri kayaknya sekarang lagi off season seperti itu. Tapi kalau untuk di Indonesia kayak gimana nih Ko? Karena sudah resmi nih diresmiin. Ya, Expected-nya sebetulnya efeknya ke emiten-emiten terkait seperti apa? sebetulnya bursa karbonnya secara global ini bukan off season, tapi fund-fund yang hubungannya sama ESG yang off season. Ini yang Oh, menyebabkan oke. terjadi sell off di saham-saham yang hubungannya sama ESG ESG-an. Nah, kebetulan green energy ini kan yang hubungannya paling erat sama ESG gitu kan. Mm-mm. Jadi ya ikut kebagian sentimennya. Nah, kalau bursa karbon sendiri ini sebetulnya menarik ya. Karena ada beberapa emiten yang memang secara earning kita melihat mereka cukup tertekan dalam 1-2 tahun ini. Contohlah si Wood. Wood ini kan ekspor perabot ya, ekspor perabot ke Amerika, di mana demand di Amerika ini setahun 2 tahun terakhir juga babak belur. Jadi mereka penjualannya juga menurun drastis. Tapi plus point dari Wood ini tuh dia punya hutan yang cukup gede. Suli juga punya hutan yang cukup gede. Mm-mm. Nah, ini kan yang akan dimanfaatkan untuk carbon trading nanti. Nah, masalahnya, seberapa gede ini efek ke laporan keuangan mereka, ini kan yang kita masih meraba nih. Mm. Karena ujung-ujungnya bagi saya, kalau kita ngomong, oh bursa karbon menarik, yes menarik, itu sentimen sebelum bursa karbonnya diresmikan pasti ada. Kayak mutu, menarik. Tapi setelah diresmikan, setelah ada bursa karbon, seberapa banyak sih perusahaan yang pakai sertifikasinya mutu, Mm. akan berdampak seperti apakah terhadap laporan keuangan mutu, Mm-mm. seberapa besarkah efek carbon trading terhadap wood dan suli, apakah ini akan berdampak signifikan terhadap bottom line mereka. Nah ini kan yang kita masih meraba nih. Oke, jadi kalau kita ngarapin ada kenaikan lagi karena sentimen, itu sentimen, faktor sentimen mah udah berakhir ya. Sekarang kita Betul, bicara realitanya ini efeknya betul. ke
profitabilitas perusahaannya gitu ya kok ya.